Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu membahas tentang kriteria penduga yang baik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas kriteria yang pertama, yaitu unbiased atau ketakbiasan. Terus kriteria penduga yang baik yang kedua yaitu konsisten. Dan untuk yang kriteria yang ketiga ini adalah efisien atau varian yang minimum. Apakah itu efisien? Mari kita bahas. Efisien atau varian minimum. Suatu penduga akan dikatakan efisien apabila dia memiliki varians yang paling kecil atau varians yang minimum. Apabila terdapat penduga lebih dari satu, maka penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki varians yang paling minimum. Maka dikatakan efisien jika tak bias dan variansnya minimum. Langkah-langkah untuk menentukan suatu penduga itu efisien atau tidak, itu harus memenuhi 5 persyaratan ini. Yang pertama yaitu kita menentukan ekspektasi penduganya dan nilai varians dari penduganya. Setelah itu kita tentukan dari nilai informasi Fisher untuk penduganya. Dengan rumus ini, I theta sama dengan min E turunan kedua dari ln fungsinya. Untuk langkah yang ketiga yaitu tentukan nilai dari CRLW atau Cramer-Raw lower bound. Dengan rumusnya K aksen dikuadratkan dibagi dengan NI theta. Langkah yang keempat yaitu mencari nilai efisiensinya. Efisiensi dari tetanya yaitu E theta sama dengan CRLW per varians dari penduganya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan jika nilai dari E theta topi ini adalah efisiensinya. Apabila nilai efisiensinya adalah 1, maka dia adalah suatu penduga yang umum. Namun, jika nilai dari efisiensinya itu tidak sama dengan 1, maka variansnya belum minimum. Jadi, jika ada lebih dari satu penduga, maka kita pilih penduga yang efisien itu adalah yang nilai 1. Sebagai contohnya, misalkan XI berdistribusi normal dengan parameternya adalah rata-ratanya mu dan variansnya adalah sigma kuadrat. Tunjukkan bahwa X bar adalah penduga yang efisien untuk mu. Nah, untuk membuktikannya kita harus memenuhi dari 5 langkah tadi ya, 5 persyaratan tadi. Nah, untuk membuktikannya di sini kita dapatkan bahwa penduganya theta topinya yaitu X bar. Sedangkan tetanya adalah mu. Yang pertama, kita mencari nilai dari ekspektasi X bar. Itu sama dengan ekspektasi dari 1/n sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini 1/n-nya suatu konstanta bisa kita keluarkan. Jadi 1/n ekspektasi dari sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Nilai ini itu kan sama dengan 1/n ekspektasi dari X1 ditambah
X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn. Sama dengan 1/n ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 ditambah ekspektasi X3 sampai ekspektasi Xn. Nah, karena nilai ekspektasi X1, ekspektasi X2 dan seterusnya itu identik, maka dapat dituliskan di sini 1/n dikalikan ekspektasi X ditambah ekspektasi X dan seterusnya sebanyak n kali ya. Maka di sini hasilnya 1/n dikalikan dengan n kali ekspektasi X. Di sini n-nya bisa kita coret, maka kita dapatkan nilainya ekspektasi X. Maka kita dapatkan bahwa nilai dari ekspektasi X bar itu sama dengan ekspektasi X. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari bahwa nilai dari ekspektasi X itu adalah mu. Kita peroleh mu. Maka kita dapatkan ekspektasi X barnya itu sama dengan mu. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai dari varians X barnya. Di sini rumus dari X bar yaitu 1/n sigma xi, i-nya dari 1 sampai n, sama ya kayak yang pertemuan sebelumnya. Karena di sini 1/n konstanta, jika kita keluarkan, ini merupakan sifat dari varians ya, kita keluarkan jadinya 1/n kuadrat dikalikan sigma dari varian xi ya di sini dengan i-nya dari 1 sampai n. Maka bisa kita jabarkan 1/n kuadrat dikalikan dengan x1 varian X1 ditambah varian X2 dan selanjutnya sampai varian Xn. Nah, karena variansnya identik juga, maka didapatkan 1/n kuadrat dikalikan varian X ditambah varian X tambah varian X sebanyak n kali. Maka didapatkan 1/n kuadrat dikalikan n dikalikan varian X. Maka hasilnya 1/n varian dari X. Karena nilai variansnya adalah sigma kuadrat, maka hasilnya adalah sigma kuadrat per n. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari i mu. Di sini rumusnya min ekspektasi turunan kedua dari len f fungsinya ya di sini. Kita masukkan nilai fungsinya, berarti di sini min e turunan kedua len dari 1/2 pi sigma kuadrat dikalikan e min setengah kalikan x min mu per sigma dikuadratkan. Kita turunkan terhadap ini kita ubah dulu ya. Di sini 1/2 pi sigma kuadrat dapat kita tuliskan 2 pi sigma kuadrat dikalikan pangkat min setengah. Nah, karena di sini kali, maka dapat kita tulis di sini ditambah dengan len. Ini sifat dari len itu ya. Jika ada len A kali B, maka hasilnya kan sama aja dengan len A ditambah dengan len B. Maka di sini hasilnya ini len 2 pi sigma kuadrat di pangkat min setengah ditambah dengan len E min setengah kali X min mu per sigma kuadrat. Nah, setelah itu ini sifat dari len juga. Jika ada pangkat, maka di sini dia bisa dituliskan di depan
Maka min E turunan kedua dari min setengah dan 2pi sigma kuadrat dikurangi dari kurangi min setengah X min mu per sigma kuadrat. Nah, setelah ini kita turunkan terhadap mu. Nah, karena di sini yang ini tidak ada variabel mu, maka jika diturunkan terhadap mu dia akan bernilai 0. Yang ada mu-nya kan yang ini, berarti kita turunkan hanya yang belakang ini. Berarti di sini hasilnya min E turunan dari ini baru turunan pertama ya, turunan pertama ya. Jadi dari sini diturunkan kedua kali, maka di sini kan masih ada turunan lagi ya nanti. Jadi hasilnya min setengah dikalikan dengan 2, ini pangkatnya turun, dikalikan dengan X min mu per sigma. Kemudian yang di dalam kurung kita turunkan X min mu per sigma, diturunkan berarti hasilnya min 1 per sigma. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 1 per sigma dikalikan X min mu per sigma. Nah, setelah itu kita turunkan lagi terhadap mu lagi. Ini hasilnya X min mu per sigma kuadrat ya. Kita turunkan terhadap mu karena di sini ada variabel mu, berarti kita bisa menurunkannya lagi. Maka kita dapatkan min E dikalikan dengan min 1 per sigma kuadrat. Sini ada, maka hasilnya adalah ekspektasi dari 1 per sigma kuadrat. Maka nilai dari I mu-nya adalah 1 per sigma kuadrat. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencari CRLW-nya dengan rumusnya K aksen dikuadratkan dibagi dengan NI penduganya. Di sini K tetanya yaitu mu, maka jika diturunkan mu, kita turunkan hasilnya adalah 1 ya. Maka di sini kita dapat menuliskan K aksen kuadrat berarti kan 1 kuadrat per N dikali I tetanya tadi kan 1 per sigma kuadrat ya. Maka di sini 1 per N per sigma kuadrat, atau hasilnya sigma kuadrat per N. Nah, ini nilai dari CRLW-nya. Jadi CRLW-nya adalah sigma kuadrat per N. Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu kita mencari nilai dari efisiensinya X bar ya, efisiensi dari X barnya. Rumusnya adalah CRLW per varians dari X bar. Nah, tadi kita dapatkan nilai dari varians X barnya yaitu sigma kuadrat per N, dan CRLW-nya adalah sigma kuadrat per N juga. Maka di sini hasilnya adalah 1. Nah, kesimpulannya jika E-nya atau efisiensinya kita dapatkan 1, maka variansnya ini adalah merupakan varians yang minimum. Nah, karena dia merupakan varians yang minimum, maka kita dapat menyimpulkan bahwa X bar adalah suatu penduga yang efisien untuk mu. Bagaimana? Sudah paham untuk menentukan suatu penduga itu efisien atau tidak? Jadi untuk menentukannya kita harus memenuhi 5 langkah tadi ya. Nah, selanjutnya jika untuk memperdalam lagi kalian bisa mencoba contoh-contoh yang lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.